Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait bagaimana peran lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang atau LKS PWU yang bersumber dari Jurnal Zakat dan Wakaf yang dipublis oleh Qurratul Aini Waro Hasdoti. Agama Islam adalah agama yang lengkap, di mana tidak hanya mengajarkan ibadah saja, akan tetapi juga mengajarkan bermuamalah. Islam telah secara sempurna menjelaskan etika bisnis seperti kejujuran, keterbukaan, dan lain-lain yang pada akhirnya akan menguntungkan semua pihak. Selain etika Islam di atas, instrumen-instrumen keuangan syariah juga sangatlah beragam. Ada instrumen-instrumen keuangan yang diperuntukkan untuk bisnis, misalnya jual beli atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan bayi. Contohnya bayi murabahah, sewa menyewa yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ijarah, dan kerjasama yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan syirkah. Selain itu juga Islam menjelaskan tentang instrumen keuangan untuk mengatasi masalah-masalah sosial. Kemiskinan dan keterbelakangan adalah masalah yang ada di hadapan kita sekarang ini, dan kita membutuhkan instrumen zakat dan wakaf. Seperti kita ketahui saat ini, geliat zakat dan wakaf di Indonesia berkembang dengan pesat. Kesadaran masyarakat Indonesia untuk berzakat dan berwakaf, baik melalui wakaf tunai maupun wakaf bentuk lain, terus meningkat. Ini patut disyukuri mengingat kedua instrumen tersebut fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar yang pada faktanya belum semua elemen masyarakat menikmatinya. Dalam komplikasi hukum Indonesia disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Ketentuan Umum menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Adapun peran lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yaitu adalah bagaimana di Indonesia tidak lepas dari undang-undang yang pernah dibuat oleh pemerintah Nomor 7 Tahun 1992. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum bagi lahirnya lembaga keuangan syariah. Undang-undang ini menyebutkan kemungkinan berdirinya sebuah bank dengan sistem bagi hasil. Undang-undang ini kemudian menjadi dasar lahirnya Bank Muamalat Indonesia. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang memungkinkan beroperasinya dual banking system dalam sistem perbankan nasional. Akibatnya, sejumlah bank konvensional di Indonesia membuka divisi syariah dalam sistem pelayanan mereka kepada para nasabah. Profesionalisme lembaga pengelolaan wakaf terhadap harta wakaf dan pemanfaatannya merupakan media penyadaran bagi masyarakat akan pentingnya wakaf produktif, dalam hal ini wakaf uang.
Efektivitas pengelolaan mutlak dilakukan oleh lembaga pengelolaan wakaf. Menurut Manan, salah satu indikator efektivitas wakaf produktif adalah income redistribution atau redistribusi pendapatan. Pengeluaran dana-dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf berperan penting pada setiap redistribusi pendapatan secara vertikal. Pengeluaran dana-dana wakaf harus dikoordinasikan sehingga efek redistribusi pendapatan dapat berpihak pada golongan miskin, yakni dengan penyediaan jasa dan prasarana penting bagi orang miskin seperti sarana pendidikan. Selain status hukum yang kuat, peran strategis lembaga keuangan syariah dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia terutama berkaitan dengan jejaring yang dimiliki oleh lembaga ini. Sebagian besar lembaga keuangan syariah memiliki jaringan kantor cabang serta fasilitas ATM yang banyak, SMS banking, internet banking, phone banking, dan fasilitas auto debit. Luasnya jaringan dan fasilitas bank ini pada gilirannya memudahkan umat Islam di seluruh pelosok Indonesia untuk dapat berpartisipasi dalam menunaikan ibadah wakaf uang. Di samping jaringan yang luas, lembaga keuangan syariah di Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang handal yang dapat menunjang tercapainya pengumpulan dana wakaf umat secara optimal. Selain itu, dana-dana yang terkumpul dalam lembaga keuangan syariah ini umumnya di bawah jaminan lembaga penjamin simpanan sehingga dana wakaf uang yang terkumpul dapat terjamin keamanannya. Peran strategis ini menumbuhkan optimisme baru betapa lembaga keuangan syariah dapat menopang gerakan wakaf uang produktif di Indonesia. Berdasarkan beberapa kutipan yang saya temui, saya bisa menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang memiliki peranan yang sangat penting bagi optimalisasi wakaf uang. Hal ini dikarenakan wakaf uang tidak dapat diserahkan secara langsung kepada nadhir, melainkan harus melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dan untuk menunjang hal tersebut, maka lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang haruslah memiliki manajemen yang profesional dalam pengumpulan serta mekanisme pengelolaannya, serta perlu akuntabilitas dan integritas dalam sisi pelaporan atau atas pengelolaan wakaf uang yang diterima. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah selesai membahas terkait lembaga keuangan syariah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena saya pribadi masih belajar terkait apa itu lembaga keuangan syariah, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.